Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pornografi mempunyai dua arti. Yang pertama, penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi seseorang. Yang kedua, bahan bacaan yang disengaja dengan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi. Sedangkan pornografi dalam pandangan umum dikaitkan dengan tulisan dan penggambaran, karena cara seperti itulah yang paling banyak ditemukan dalam mengekspos masalah seksualitas. Dalam istilah baru pornografi juga sering disebut dengan istilah porno aksi, yaitu penampilan seseorang yang sedikit banyak menonjolkan hal-hal seksual. Misalnya, pada gerakan-gerakan yang merangsang atau cara berpakaian yang minim, yang menyingkap sedikit atau lebih banyak bagian-bagian yang terkait dengan alat kelamin. Akan tetapi tidak semua penonjolan dan penyingkapan tersebut dapat dikatakan sebagai porno aksi. Di kolam renang misalnya, siapapun bebas untuk berpakaian mini. Jadi soal pornografi atau porno aksi sangatlah relatif, tergantung motif manusia dan motivasi manusia dalam mengartikannya. Kecanduan pornografi juga dapat diartikan sebagai suatu aktivitas atau substansi yang dilakukan berulang-ulang terhadap keinginannya dalam mengkonsumsi, baik itu gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya membentuk media komunikasi atau pertunjukan yang mengarah kepada suatu pencabulan yang dibuat untuk merangsang seksualitas agar mendapatkan kepuasan bagi dirinya. Adapun beberapa faktor adiksi pornografi diantaranya adalah yang pertama ada faktor kepribadian. Seseorang yang memiliki kepribadian dengan kontrol diri rendah berpotensi mengalami kecanduan pornografi dikarenakan ia tidak mampu memandu, mengarahkan, dan mengatur perilakunya sendiri. Yang kedua itu ada faktor situasional. Biasanya orang-orang yang depresi secara signifikan berhubungan dengan kenaikan tingkat kecanduan internet. Ketika pada saat depresi, individu cenderung menggunakan internet sebagai tempat melarikan diri agar stresnya hilang. Kemudian yang ketiga itu ada faktor lingkungan, dan yang keempat ada faktor interaksional, yaitu komunikasi satu arah atau dua arah yang sering kita dapat seperti di WhatsApp, dating apps, chatting room, dan lain sebagainya. Lalu apa sih macam-macam dampak adiksi pornografi ini? Nah, yang pertama ada dampak psikologis. Kecanduan dan perubahan otak pornografi dapat menyebabkan perubahan kimia otak yang serupa dengan kecanduan substansi yang terkait dengan kesenangan. Selanjutnya yaitu gangguan mental. Pengguna berat pornografi sering melaporkan tingkat kecemasan, depresi, serta harga diri rendah yang lebih tinggi. Distorsi persepsi seksual, yaitu pornografi dapat menciptakan harapan yang tidak realistis tentang seks dan tubuh manusia, yang dapat mengarah pada ketidakpuasan dalam kehidupan seksual nyata. Dampak yang kedua yaitu dampak fisik. Disfungsi ereksi, beberapa penelitian menunjukkan bahwa penggunaan pornografi yang berlebihan dapat menyebabkan disfungsi ereksi terutama pada pria muda. Penurunan sensitivitas seksual, exposure yang konstan terhadap pornografi dapat mengurangi respon terhadap rangsangan seksual nyata yang menyebabkan penurunan kepuasan seksual dalam hubungan intim. Yang ketiga yaitu dampak sosial dan relasional. Masalah hubungan, adiksi pornografi sering dikaitkan dengan masalah dalam hubungan, termasuk penurunan keintiman, meningkatkan perselingkuhan, dan meningkatkan konflik antar pasangan. Yang kedua yaitu pengasingan sosial. Individu yang kecanduan pornografi mungkin menghabiskan waktu berjam-jam mengonsumsi konten pornografi yang dapat mengurangi waktu yang dihabiskan untuk kegiatan sosial dan hubungan interpersonal. Nah, terdapat beberapa cara pencegahan adiksi pornografi. Yang pertama, memberikan pendidikan seksual di sekolah, seperti informasi tentang pornografi, dampaknya, dan bagaimana hal itu bisa berbeda dari hubungan seksual yang sehat. Kedua, mengajarkan anak-anak dan remaja mengenai pornografi dan dampaknya dalam lingkungan keluarga yang terbuka dan mendukung. Yang ketiga, mengajarkan keterampilan untuk mengelola stres dan emosi negatif dengan cara yang sehat, seperti olahraga, meditasi, dan hobi yang positif. Yang keempat, membantu individu mengembangkan keterampilan sosial dan komunikasi yang baik untuk membangun hubungan yang sehat dan bermakna. Kelima,
menggunakan perangkat lunak filter, dan kontrol orang tua untuk membatasi akses ke situs-situs pornografi di rumah dan perangkat anak-anak. Yang keenam, orang tua dapat memantau aktivitas online anak mereka untuk memastikan mereka tidak mengakses konten yang tidak sesuai. Yang terakhir, ketujuh, mengidentifikasi tanda awal kecanduan pornografi dan mencari bantuan dari profesional kesehatan mental seperti konselor, terapis untuk intervensi dini. Gunakan internet dengan sebaik mungkin. Hindari konten-konten yang tidak layak untuk ditonton dan bijaklah dalam menggunakan media sosial. Stop pornografi. Stop pornografi.